Ini kebaikan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Nah baik, mari kita belajar kebenaran firman Allah. Dan pagi hari ini kita sampai pada kitab Kejadian pasal 20 ayatnya yang ketiga, yang saya beri tema Allah datang dalam mimpi. Kok bisa Allah intervensi orang dalam mimpi? Iya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kadang orang kalau mimpi, orang bilang begini, aduh saya ada mimpi nih, kira-kira artinya apa ya? Lalukah ini mimpi dari diri sendiri? Ini mimpi dari Tuhan atau mimpi dari apa ya saudaraku? Memang kalau kita sedang bermimpi, memang kadangkala itu ada bunga-bunga mimpi. Kadangkala mungkin kita capek, kita dibully orang, lalu kemudian kita sedang ketakutan. Kadang mimpi yang model kayak begitu itu datang ya saudaraku, yang membuat kita begitu takut. Tetapi juga ada mimpi yang datang dari Tuhan ya saudaraku. Dan inilah yang kita akan pelajari pada hari berjalan ini. Biar setiap perjalanan hidup kita, kita serahkan hanya kepada Tuhan, entah apapun itu. Sedangkan urusan mimpi saja kadang Tuhan intervensi, kadang Tuhan datang di sana saudaraku. Mimpi yang orang hanya bilang itu mah bunga tidur, itu mah nggak ada guna, itu mah biasa-biasa saja. Tapi soal mimpi saja kadang Allah hadir dalam mimpi itu. Bagaimana tentang kehidupan kita yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesulitan. Lalu kita berteriak, kita berseru dan kita berdoa. Saya percaya Allah hadir untuk menyatakan mujizat, jawaban, kesembuhan dan pertolongannya bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita baca ayatnya. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek. Abimelek adalah raja di Gerar. Dan Abimelek bukan orang yang dipanggil Tuhan. Abimelek adalah bagian dari raja-raja fasik. Haleluya. Dalam mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Astaga, salah apa Abimelek sehingga dia menanggung dosa yang besar ini? Dia menanggung kematiannya sendiri atas seorang wanita yang bukan salahnya. Haleluya. Memang peristiwa ini adalah ceritanya begini saudaraku. Abraham masuk bersama dengan istrinya dan seluruh orang yang beserta dengan dia ke Gerar. Dan Abraham sadar betul dan mulai agak sedikit gelisah, takut, cemas, karena dia takut bahwa orang-orang di Gerar, Raja Gerar tidak takut akan Tuhan. Makanya dia menjawab Raja Gerar dengan, aku pikir takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Jadi ketika orang bertanya kepadanya, dia sudah pesan kepada Sarai, kau bilang saya saudaramu bukan istri ya saudaraku. Dan memang dia adalah Abraham dan Sarai adalah sama satu keluarga juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Sarah adalah anak dari omnya. Haleluya. Kalau kami di Pulau Rote pernikahan yang model kayak begini, ini namanya pernikahan tuti kalake. Jadi menyambung ikat pinggang supaya tali persaudaraan itu tidak akan hilang. Nah kalau di orang Batak saudaraku namanya menikah dengan pariban saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hubungannya makin akrab. Jadi karena pariban kan saudara masih juga saudaraku. Dan Abraham bilang begitu karena dia takut nanti dia diapa-apain saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu singkatnya Raja Abimelek ini, Raja Gerar ini, Abimelek mengambil Sarai karena pikirkan bukan istrinya Abraham. Lalu kemudian ingin menjadikannya istri saudaraku. Lalu tiba-tiba Tuhan
Tuhan datang kepada Abimelek dalam mimpi. Nah, anugerah Tuhannya kan Sarah pun tidak diapa-apain dan belum diapa-apain sama Abimelek, saudaraku. Dan kemudian singkatnya adalah Allah berfirman kepada Abimelek dalam mimpi bahwa gara-gara Sarah engkau akan mati, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka akhirnya Abimelek memanggil Abraham dan berkata, perbuatan bodoh macam apa yang kau buat kepadaku sehingga aku harus menanggung dosa yang besar ini. Lalu Abraham bilang, aku pikir takut akan Tuhan tidak ada di negeri ini. Kadang dengar ini baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah hadir dalam mimpi bagi orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan bahwa sejak dari awal, sejak dari semula, Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia ciptaannya. Mau manusia ciptaannya berdosa, mau manusia ciptaannya jauh dari Tuhan, mau manusia ciptaannya hidup dekat dan erat dengan Tuhan, kasih Allah nggak pernah terbatas dan nggak pernah habis bagi manusia ciptaannya. Kita yang dalam kasihnya aja yang gampang habis, gampang putus, gampang berakhir, saudaraku. Tapi kasih Tuhan nggak pernah habis. Makanya orang fasik pun Allah hadir dalam mimpi untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka terhindar dari dosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ternyata saya ingin beritahu kita bahwa kalau ada orang-orang kafir yang punya hati tulus menghargai apa yang kemudian Tuhan ingin lakukan bagi mereka, menghargai bagaimana kehidupan yang lebih menyenangkan Tuhan, maka kadang Allah hadir dalam hidup mereka. Itu sebabnya saya ingin berkata kepada saudara, dalam pemberitaan Injil kita tidak perlu pandang-pandang ini orang baikkah, ini orang tidak baikkah. Pokoknya Injil disampaikan. Ada orang bilang kepada saya begini, kan Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, jangan duduk di tengah-tengah orang pencemooh, jangan suka bergabung dengan orang tukang mabok, jangan suka berada di orang-orang pendosa. Ya memang betul ayatnya model kayak begitu. Kita tidak bisa hindari itu. Kalau engkau tidak siap, jangan sampai waktu engkau ada di sana justru bukan engkau yang selamatkan mereka, mereka yang selamatkan engkau untuk tetap hidup dalam keadaan berdosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah itu sebabnya saya ingin katakan begini, kalau Tuhan pakai engkau untuk pergi ke klub-klub malam, untuk pergi ke tempat-tempat prostitusi, untuk pergi ke tempat-tempat orang tukang mabok, pergi ke tempat-tempat orang tukang gelandangan yang memang hidupnya kacau, dan Tuhan pakai engkau untuk selamatkan mereka, kenapa tidak engkau pergi ke sana beritakan Injil? Sebab barangkali melalui hidupmu, melalui keberadaanmu, engkau dipakai Tuhan dan memenangkan mereka. Tapi kalau engkau nggak kuat, jangan pergi, saudaraku. Bukannya engkau menangkan mereka, justru mereka kasih tinggal engkau di sana, haleluya, dan engkau menjadi sahabat dan teman mereka. Nah saudaraku, saya ingin berkata bahwa Allah datang dalam mimpi untuk apa? Yang pertama, membela kelurusan hidup kita. Kadang Allah hadir dalam mimpi untuk apa? Untuk membela hidup kita tetap lurus, hidup kita tetap terjaga menjadi hidup yang baik. Kejadian pasal 20 ayat 6, lihat ini baik. Walaupun Raja Gerar, Abimelek ini orang fasik, tetapi Allah mencegah dia. Lihat ini baik pada ayatnya yang ke-6 dari pasal 10. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Haleluya. Jadi memang sebenarnya walaupun Abimelek adalah orang fasik, saudara, raja orang fasik, tetapi karena hatinya tulus mengambil Sarah menjadi istrinya, karena Abraham bilang itu saudaranya, maka kemudian Allah cegah dia untuk menjamah Sarah. Dengar ini baik. Kadang Allah datang dalam mimpi bagi kita untuk membela kelurusan hidup kita,
membela ketulusan hidup kita, supaya kita jangan dapat celaka. Haleluya. Pada Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 24, ayat 31, ayat 29 sampai dan ayat 29. Kemudian Tuhan juga datang dalam mimpi kepada Laban ketika Yakub pada sebuah kejadian di malam hari, dia angkut bawa, dia punya istri-istri, dia punya anak-anak, dia punya harta kekayaan, lari daripada Laban mertuanya, saudaraku, yang juga omnya. Haleluya. Lari karena dia ingin kembali ke rumah papanya, ya. Lalu kemudian pagi-pagi ketika Laban bangun, dia punya anak-anak, dia punya cucu, dia punya mantu, Sosen ada, saudara, sudah kabur. Lalu kemudian dia mempersiapkan diri untuk mengejar Yakub, saudaraku. Pasti marah, saudaraku. Bagaimana mungkin tidak marah seorang ayah kemudian diperlakukan sama menantu model kayak begitu, saudaraku. Ngangkut bawa tanpa pamit, saudaraku. Kadang orang yang tinggal di rumah kita kalau pergi tanpa pamit kan naik darah kita, ya kan. Jadi Laban udah naik darah, naik pitam, saudaraku. Udah emosi tingkat tinggi, tingkat dewa. Apalagi ada dewa-dewa penyembahannya yang dicuri, nggak ada di rumah. Pokoknya sudah naik pitam. Lalu kemudian sebelum dia kejar Yakub, dalam mimpi Allah ingatkan dia, jangan kau apa-apain Yakub. Haleluya. Lalu kemudian singkatnya ketika dia jumpa dengan Yakub, maka dia berbicara dengan apa yang baik. Karena Allah bilang begini, jangan ngatai-ngatai Yakub, saudaraku. Kalau tidak, mungkin Laban juga kena celaka. Jadi kadang hati yang tulus perlu dicegah dengan mimpi. Hati yang lurus, hidup yang lurus perlu dicegah juga dalam mimpi, supaya kita jangan kebablasan, saudaraku. Singkatnya kemudian Laban jadi memberkati Yakub, menantunya dan anak-anak dan cucu-cucunya. Padahal tadinya udah naik pitam, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Jadi mimpi kadang Allah hadirkan dalam hidup kita. Allah datang dalam mimpi dalam hidup kita untuk meluruskan hidup kita, untuk membuat hidup kita membela kelurusan hidup, membela ketulusan hati kita. Yang kedua, Allah datang dalam mimpi untuk apa? Untuk melepaskan kita dari jerat tipu, jerat tipu-tipu, jerat omong kosong, saudaraku, ya dikasih Tuhan. Haleluya. Jadi satu ketika pada Matius pasalnya yang pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ceritanya adalah Herodes berikhtiar untuk membunuh Yesus dan membunuh semua bayi, termasuk Yesus yang pada usia 2 tahun ke bawah itu. Lalu orang Majus di waktu ketemu dengan Herodes bilang begini sama mereka, nanti kalau kalian pergi ketemu anaknya, setelah kalian selesai dengan apa yang menjadi urusan kalian, kembali kepadaku. Supaya apa? Supaya aku juga datang untuk menyembah anak ini. Nah, ini kan sudah omong kosong ini. Ini perkataan tipu-tipu, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu singkatnya kemudian ketika malaikat Tuhan selesai mereka menyembah kepada bawa persembahan kepada Yesus dan Maria dan Yusuf, lalu mereka diingatkan Tuhan dalam mimpi, sehingga mereka tidak kembali ke Herodes, tapi mereka pakai jalan lain untuk kembali ke negeri mereka. Dengar ini baik, kadang Allah hadir dalam mimpi untuk melepaskan kita dari jerat tipu-tipu. Jadi jangan anggap semua mimpi itu bunga mimpi, jangan anggap semua mimpi itu hanya sekedar mimpi-mimpi, saudaraku. Tapi kadang Allah pakai mimpi karena Allah hadir dalam mimpi. Allah datang dalam mimpi itu untuk apa?
untuk melepaskan kita dari jerat tipuan. Lalu yang berikut adalah kemudian Herodes marah karena orang Majus tidak kunjung datang kepada dia. Lalu pada ayatnya yang ke-13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan kalau tidak diingatkan dalam mimpi, saya percaya pasti Yesus bagian dari target pembunuhan daripada Herodes, karena dan bisa saja kedapatan karena masih ada di negeri itu, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dengar ini baik, karena Yusuf dan Maria taat pada pesan mimpi yang Tuhan berikan kepada mereka, maka mereka bawa Yesus lari ke Mesir. So kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir, maka dalam etapa perjalanan rohani itu, maka saudara akan dibawa oleh tour guide yang ada di sana itu ke tempat persembunyian Maria, Yusuf, dan Yesus waktu lari ke Mesir. Ya saudaraku, saya berdoa biar setiap jemaat Tuhan, rekan sahabat yang belum pergi ke sana bisa punya kesempatan, ada berkat untuk pergi ke sana, saudaraku. Kalau ke sana ajak-ajak supaya saya bawa saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk melihat keadaan di sana ya. Dan itulah yang membuat Yesus terlepas dari tipu dan jerat daripada omong kosong dari Raja Herodes. Jadi Allah datang dalam mimpi untuk apa? Yang kedua, melepaskan kita dari jerat tipu-tipu. Nah, haleluya. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan bagi saudara adalah Allah datang dalam mimpi untuk apa? Untuk umatnya tidak berdosa melawan Allah secara sadar dan sengaja. Nah, ada kalanya kemudian dalam hidup kita ini kita melawan Allah secara sadar dan tidak sadar, saudaraku. Melawan Allah secara sengaja dan tidak sengaja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat yang berdosa, sebagai umat yang kadang memang suka muter ke kiri, muter ke kanan, tidak berjalan dalam jalan-jalan Allah, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kadang kita model kayak anak yang terhilang, saudaraku, suka hilang-hilang dari jalan-jalan Allah, tidak mau dituntun Allah. Kita mau dituntun oleh jalan kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, dituntun oleh kehendak kita sendiri. Nah, peristiwa yang dialami oleh Yusuf ketika dia berikhtiar untuk meninggalkan Maria setelah dia tahu bahwa Maria hamil sebelum Maria menjadi istrinya, hanya sejak baru bertunangan, belum kemudian menghampirinya kau sudah hamil. Ya wajarlah, saudaraku, bukan kita yang bikin, kita disuruh tanggung jawab, kan nggak mungkin, ya kan begitu. Lalu saya tidak katakan bahwa Yusuf manusia berdosa, tidak, tetapi kadang dalam hidup kita ya memang kita manusia kan lahir dalam natur dosa karena Adam dan Hawa, ya kan saudaraku. Jadi ketika dia berikhtiar untuk meninggalkan Maria secara diam-diam ketika dia tahu Maria sedang hamil, lalu tentu hamil dari Roh Kudus ya. Lalu kemudian ketika dia mempertimbangkan itu pada pasal pertama 20 sampai 21 dari kitab Matius, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kadang Allah datang dalam mimpi bagi kita untuk apa? Untuk kita jangan melawan Allah secara sadar dan sengaja. Ya, secara sadar, sengaja, bahkan juga tidak sengaja, yang dikasih Tuhan. Jadi dia protek kita dulu supaya kita jangan lawan-lawan dia. Maka
maka Yusuf tunduk kepada mimpi yang dia mimpikan itu, saudaraku, karena Allah intervensi apa yang Yusuf mimpikan, saudaraku. Akhirnya singkatnya dia tetap menerima Maria dari apa yang ada, yang Tuhan percayakan. Dengar ini baik, saya percaya bahwa kalau mimpi itu datang dari Allah, itu akan mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ingin saya katakan kepada kita, yang keempat, Allah datang dalam mimpi untuk apa? Mendatangkan sukacita pada hari kemalangan. Haleluya. Kadang ada Allah harus datang dalam mimpi bagi kita, orang-orang baik yang menaruh harap dan sandar kepadanya. Bahkan orang-orang fasik sekalian Tuhan pakai untuk apa? Untuk mendatangkan sukacita dari hari kemalangan. Pada kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-16, 25 dan seterusnya, rentetan peristiwa dari ayat-ayat yang kita baca itu menerangkan bahwa satu ketika Firaun bermimpi dan semua ahli di Mesir tidak mampu menerjemahkan mimpi daripada Firaun itu, saudaraku. Singkatnya adalah Yusuf dipanggil. Nah, dengar ini baik, saya mau kasih tahu. Kalau Firaun gak mimpi, saya pastikan Yusuf tidak akan keluar dari penjara. Sebab apa? Sebab juru minum, juru roti selupa dengan Yusuf. Ya, yang satu kan sudah mati, ya kan, karena dipatok burung ya, yang dikasih Tuhan. Tapi ada satu juru minum itu yang masih hidup tuh. Itulah yang kemudian menceritakan kepada Firaun bahwa di dalam penjara si Yusuf bisa artikan mimpi, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Jadi gara-gara Firaun mimpi, maka semua yang dimimpikan Yusuf waktu dia ada bersama dengan papanya Yakub, itu jadi kenyataan. Dia menjadi orang nomor 2. Singkatnya adalah dia mimpi tentang kemalangan, 7 tahun hari kemalangan, 7 tahun kemalangan dan 7 tahun kelimpahan. Jadi Firaun mempersiapkan diri dan Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 untuk apa? Menguasai Mesir waktu itu. Dan ketika hari kelimpahan selesai dan ketika hari kemalangan datang, Mesir tetap ada sukacita. Karena Allah hadir dalam mimpi kepada Firaun. Dengar ini baik. Kadang Allah datang dalam mimpi. Untuk apa? Mendatangkan sukacita pada hari kemalangan. Dan singkatnya Yusuf bisa jadi orang nomor 2. Keluarga besarnya, papanya, saudara-besaudaranya bisa luput dari kemalangan. Hari kemalangan di mana 7 tahun kelaparan, 7 tahun kekeringan. Karena ada mimpi, Allah hadir dalam mimpi raja orang fasik yang diartikan oleh Yusuf, saudaraku, anak Tuhan ini. Dan juga, saudaraku, ada mimpi yang yang datang kepada Salomo. Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpi. Waktu itu dia berada di Gibeon, itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada malam hari. Ketika Salomo ada di sebuah tempat yang namanya di Gibeon, maka kemudian Tuhan hadir dalam mimpi kepadanya. Kau meminta apa? Lalu Salomo bilang, kekayaan saya nggak minta lagi, jabatan saya sudah raja, ya saudaraku, penguasa. Lalu minta apa? Minta hikmat. Hikmat untuk apa? Untuk melepaskan dia dari jerat. Singkatnya adalah Salomo menjadi orang berhikmat. Dan Alkitab berkata sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada yang dijumpai hikmatnya seperti dia. Dia bisa memberi pertimbangan dengan adilnya. Karena ada 2 ibu memperebutkan 1 anak, dia bisa memberi pertimbangan yang tepat, saudaraku, sehingga hari kemalangan tidak datang kepada anak yang mau dibelah 2. Itu, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Dengar ini baik. Allah datang dalam mimpi kadang untuk apa? Mendatangkan sukacita pada hari kemalangan. Doa saya bagi kita semua supaya kalau kita mimpi, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat arti mimpi itu. Jadi ada mimpi yang datang dari Allah.
Tidak semua mimpi itu bunga, saudaraku ya. Kalau bunga ya kita tinggal pergi cari-cari bunga saja supaya bilang, oh ini bunga mimpi, enggak. Tetapi ada mimpi yang datang dari Allah. Doa saya supaya kemudian kalau saja mimpi saja Allah bisa intervensi. Bagaimanakah kemudian ketika kita memohon belas kasihan Tuhan, akan jauh lebih dahsyat adanya. Dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berada dalam persimpangan jalan, yang sedang merindukan hal-hal baik yang dari Tuhan, saya berdoa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti berharap. Berharap terus. Dan percayalah, satu waktu yang tepat Tuhan akan datang menjumpaimu. Kalau mimpi saja Allah bisa datang kepadanya, kurang kerjaan ke Allah datang dalam mimpi orang, ya kan, untuk memberi dia mimpi. Itu saja Allah mau di sana, ya, apalagi kalau kita mohon belas kasihannya. Saya percaya mujizat, kemenangan, jalan keluar selalu ada bagi kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Berkat Allah bagi kita semua. Tunduk kepala, saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, buat setiap kami yang sudah hadir, jemaat Tuhan, rekan sahabat, pendeta, gembala jemaat yang menyaksikan program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari ini, diberkati Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dan dibawa Tuhan pada jalan-jalan mujizat. Terima segala berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan rekan sahabat, kalau